Ya, gue baru aja selesai nonton ya salah satu film drama komedi tergila di tahun 2024 ya, salah satu yang tergila. Judulnya Catatan Harian Menantu Sinting, anjir. Ini membuktikan bahwa Ariel Tatum dan Raditya Dika dipersatukan, chemistry-nya tuh bagus banget, gila anjir. Gue gak nyangka, bener-bener sangat natural sekali. Dramanya juga kena gitu, dan komedinya tuh bukannya meletup-letup dan meledak-ledak gitu, tapi sangat ini kayaknya bisa kejadian di real life gitu, di keluarga beneran, dan dibawakannya tuh dengan sangat mengalir gitu. Dan pengen gua bahas ya filmnya satu ini, walaupun gua ngerasa buat gua pribadi ada dua kekurangan yang sifatnya sih subjektif, tapi nanti akan gua bahas di akhir dari video ini gitu. Oke, gua pengen share dulu premis ya gitu. Jadi kalau kalian udah nonton trailernya, ini adaptasi dari novel Catatan Harian Menantu Sinting, menceritakan pakai POV dari si istri ya, yaitu Minar yang diperankan oleh Ariel Tatum. Dia baru saja menikahi pacarnya, yaitu Sahat, yang diperankan oleh Raditya Dika gitu. Di pernikahannya ini, karena mereka keturunan Batak, jadilah mereka menggunakan adat Batak. Dan di dalam adat Batak ini ada satu anggota keluarga, yaitu si mertuanya ya, mama mertua dipanggilnya, diperankan oleh Lina Marpaung. Dia tuh ya banyak sekali adat istiadat yang dipertahankan di dirinya dan keluarganya gitu, sehingga salah satu konflik utama di film ini adalah si Minar nih harus cepet-cepet segera punya anak gitu. Sedangkan ya layaknya pasutri muda gitu ya, baru aja menikah, ya mereka punya arah dan tujuan keluarganya mereka sendiri gitu. Jadi itulah dibenturin dan terjadilah tuh drama yang besar sampai dengan perintilan-perintilan kecil yang sebenarnya remeh-temeh gitu, tapi kalau gue nonton aja jadi lucu banget ternyata gitu secara dipresentasikan di film gitu. Gue mulai dari hal pertama yang gue suka banget dari film ini ya, jelas dari Ariel Tatum dan Raditya Dika. Oh my god, ini tuh kalau ada yang meragukan mereka soal chemistry-nya bisa nggak ya dan lain sebagainya, nggak, buang jauh-jauh pikiran seperti itu, karena di sini tuh berhasil banget gitu. Gue paling suka tuh Ariel Tatum ya sebagai Minar di sini, gila. Jadi ini gue beruntung banget dapet film yang sering nge-shot wajahnya Ariel Tatum, kasih lihat sekompleks itu emosi yang berhasil disampaikan. Karena memang benar-benar campur aduk sih, kayak kalau dalam sebuah keluarga baru menikah dituntut sama bilangnya apa sih, orang tua gitu ya, cepet punya anak dan lain sebagainya gitu, terus kayak saking udah nggak terbendung lagi tekanan-tekanannya gitu, walaupun sebenarnya kayak terlihat sepele gitu, tapi ya di situ gitu ada satu adegan yang ngeluapin emosinya bener-bener keluar semua tuh dengan sangat natural gitu. Gue suka di situ. Dan kalau si Raditya Dika, dia masih ada on ya masih ada pelongo-pelongonya gitu seperti di film-film sebelumnya. Tapi di sini dia tuh nunjukin bahwa seorang suami muda gitu ya, punya apa ya bilangnya ya, punya a certain core value kayak maskulinitasnya dia sebagai anak laki-laki seperti apa terhadap ibunya dan lain sebagainya. Itu ada sebuah tingkat kompleksitas karakternya tuh yang berhasil dibawakan. Dan memang si Sahat ini secara wajahnya gitu ya, dia tuh kayak anteng, tenang, acting anteng dan acting tenang tuh kalau apa ya bilangnya, kalau nggak sesuai situasinya bisa gagal emosinya tersampaikan. Tapi Raditya Dika tuh di sini berhasil gitu. Mungkin agak susah sih ya gue jelasin, yang ini harus ditonton sendiri gitu untuk membuktikan bahwa memang dia bagus kalau menurut gue gitu. Nah, mereka berdua ketika screen time-nya bersama-sama gitu, dia ada kinkinya, ada romance-nya gitu, kayak tarik ulur, PDKT. Maksudnya kayak pasangan muda suami istri tuh masih mesra-mesranya tuh seperti apa gitu, apalagi berkaitan dengan ya you know lah layaknya pasangan suami istri gitu. Di situ tuh kayak playfulness-nya tuh ada gitu. Ketika playfulness-nya ada, mereka lempar senyum, ketawa, cekakak-cekiki gitu. Itu bener-bener kayak sebenarnya sih momennya dramatis, tapi kayak unsur komedinya tuh jadi kayak terbumbui sedikit gitu gitu. Sangat menyenangkan sekali gitu. Apalagi kayak pasutri muda kalau lagi berantemnya, Minar nih manggil nama Sahat lengkap gitu ya, Sahat Tangloy Purba gitu. Itu tuh salah satu adegan yang paling menyenangkan di sepanjang film gitu. Kayak ada beberapa kali gue suka banget. Nah, gue mau ngomongin hal kedua yang gue suka banget dari film ini adalah sinematografi. Oh my god, gue bukannya melebih-lebihkan dan lain sebagainya, tapi untuk sebuah film drama komedi di set sinematografi seperti ini, gue melihat banyak sekali adegan yang sangat terkonsep. Gue nggak akan spoiler seperti apa aja, tapi gue akan gambarin sedikit aja ya.
ada satu teknik yang sering banget dipakai di film ini. Dia bukannya shot panjang, dia mungkin medium lah, tapi kayak nggak putus-putus. Tapi dia bisa membawa kameranya ngikutin salah satu karakter gitu, entah si Minar, entah si Sahat gitu ya. Dia ngikutin, and then ketika karakternya ini berinteraksi sama benda-benda di ruangannya, kedatangan karakter lain gitu, misalkan Sahat kedatangan ibunya atau si Minar kedatangan si mama mertua gitu, kameranya bisa pelan-pelan ganti ke si mama mertua gitu ya, tapi tidak kayak nggak diedit putus gitu, jadi kayak ngalir terus gitu, dan itu terjadinya sangat lambat gitu. Jadi bukan lambat ya, jadi kayak ini kok belum putus-putus ya adegannya gitu, walaupun nggak sepanjang itu gitu. Gue tuh suka banget di situ. And then ada satu lagi yang gue suka banget adalah, ini kan konflik utamanya bertiga ya, Minar, Sahat, sama si mama mertua. Ada satu adegan, banyak deh ya, ada beberapa adegan yang sebenarnya mereka bertiga nih lagi dalam satu ruangan, tapi dengan perpindahan kameranya yang sangat seamless itu, ada sesekali kameranya tuh dengan sengaja ditaruh tuh di belakang salah satu karakter, entah si Minar atau si Sahat gitu ya, sambil ngesorot dua karakter yang lainnya tuh lagi berbicara gitu. In a way, gue ngerasa adegannya tuh kayak mau memposisikan kita nih sebagai penonton di sepatu di salah satu karakter, katakanlah si Minar gitu ya. Si Minar tuh jadi ada di situ tapi agak sedikit blur di sampingnya, and then ada si Sahat sama ibunya nih ngobrol di sini gitu. Nah, obrolannya itu tuh kayak agak berjarak, tapi si Minarnya ada di sini. Kayak gue merhatiin adegan obrolannya, dan gue secara alam bawah sadar di otak gue nyadar masih ada Minar di situ gitu. Gue tuh jadi merasakan dialog-dialognya tuh semakin kena, bahwa dialog-dialog yang terjadi ya nanti kalian saksikan lah ya di filmnya gitu. Gue membayangkan aja dengerin dialog-dialog kayak gini, si Minar tuh mikirin apa ya. Itu berhasil banget di sinematografinya, gila. Gue bener-bener Ajit ini tuh dari acting sama sinematografinya aja tuh udah jadi dua alasan utama kuat film ini tuh jangan dilewatin gitu. Kayak please deh silahkan disaksikan gitu. And then ya barulah beberapa poin lain yang gue suka berkaitan dengan komedinya. Gue suka ya komedinya bisa mengalir banget gitu. Terus gue juga suka ya secara editing, secara editing dan production value. Secara editing dan production value tuh kayak banyak sekali adegan-adegan tuh yang memang di konsep, oke, kita nih kayaknya perlu adegan rumah ngelilingin yang mana-mana aja, jadi urutan kamera bergeraknya kemana-kemana nanti akan menyorot ya, akan menyorot ruangan-ruangan yang mana, atau kalau misalkan ada bagian-bagian yang apa perlu ekstrasnya tuh segimana jalannya dan lain sebagainya. Oh my god, itu kayak gue tahu ini film tuh mahal nih, kelihatan ini film mahal, tapi film ini tuh bukan terbilang kayak ya pamer kemegahan atau mewah-mewah gitu, enggak gitu. Justru dengan film ini mahal, apa nih yang kita bisa kerjakan efektif, efisien, dan keluarin semuanya ke dalam layar lebar gitu. Itu gue sangat suka banget sih gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang gue suka dari film ini gitu. Nah, kalau ngomongin soal kekurangan ya ada dua sih. Yang pertama, gue ngerasa film ini agak kepanjangan. Tapi yang ini bisa gue tolerir lah gitu, atau gue maklumi, karena gue ngerasa ada beberapa adegan yang durasinya panjang itu sepertinya sengaja dimunculkan ke dalam film gitu atau di layar lebar karena kayaknya bersifat personal, entah ke pengarangnya, entah ke sutradaranya, atau entah ke orang-orang yang mungkin punya latar belakang kehidupan atau backstory ya keluarganya Batak gitu. Jadi gue kayak ini kayaknya adegan yang kena ke orang-orang yang gue sebutkan tadi, tapi kalau ke gue tuh belum kena dan berakhir jadi agak sedikit lambat. Tapi itu gue bisa tolerir. Nah, yang gue kayak kurang suka dari film ini adalah pemilihan timing kapan soundtracknya tuh dimasukin. Gue tuh termasuk yang kalau soundtrack di dalam sebuah adegan tuh kayak moodnya kan pengaruh banget ya. Gue tuh termasuk yang kurang suka kalau soundtrack tuh terlalu sering diperdengarkan di berbagai macam adegan gitu. Kayaknya gue lebih suka tuh di beberapa adegan and then di roll credit gitu, biar kayak ini penutup dari semua kejadian di film, terus masukin soundtracknya jazz gitu. Gue seneng seperti itu. Sayangnya di film ini tuh banyak adegan yang gue ngerasa kalau yang dimainin musik-musik scoring kayaknya lebih kena ke gue gitu, momen dramatisnya, momen komedinya gitu. Tapi di sini kayak ya ternyata mereka arah kreatifnya lebih memilih untuk masukin soundtrack aja deh gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu subjektif gitu. Gue sangat seneng banget dari Catatan Harian Menantu Sinting. Please banget ya kalian tonton. Gue sangat rekomendasikan, ajak keluarga kalian untuk nonton film yang satu ini, bersenang-senanglah dan tertawalah bersama-sama gitu. Oke, gue Ray pamit undur diri. Sampai jumpa di video lain dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye bye semua. Thank you.